Universitas Trunojoyo Madura atau UTM menggelar kuliah umum sekaligus sosialisasi stop kekerasan di lingkungan kampus, dengan menghadirkan Ketua Komisi Nasional Perempuan, Dr. Maria Ulfa Ansyor, MSI selaku keynote speaker di ruang Aula Syaihona Muhammad Holil, lantai 10 Gedung Geraha Utama, Rabu, 8 Oktober 2025. Dalam paparannya, Maria mengupas penguatan-penguatan karaktersivitas akademika dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa merubah cara pandang, bahwa perempuan itu juga manusia yang mempunyai hak untuk dihargai, dihormati, dan dipenuhi hak-haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam hak asasi manusia berspektif gender, sejatinya secara teoritis telah mencakup hak asasi perempuan berikut perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak asasi manusia tidak berada dalam ruang kosong, melainkan berada dalam sistem sosial budaya dan politik patriarki. Berdasarkan laporan pengaduan Komnas Perempuan periode 2020 hingga 2025, rata-rata setiap tahunnya di Indonesia berkisar 5.000 hingga 6.000 laporan tindak kekerasan dengan perempuan sebagai korban. Bu, kalau jenis dari kekerasannya apa, Bu? Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan ekonomi, selain ada kekerasan seksual dan juga kekerasan sosial. Perempuan dikurung misalnya tidak boleh melakukan aktivitas yang sama dengan lainnya. Yang pertama saya kira untuk mengubah cara pandang ini, karena ini adalah budaya yang sudah turun-temurun, yang perlu dilakukan adalah mereintegrasikan di dalam kurikulum pendidikan. Kalau di kampus berarti masuk di dalam MKDU nih, seluruh pengertian kekerasan seksual itu masuk di dalam seluruh mata kuliah apapun diintegrasikan. Jadi tidak bisa dianggap sesuatu yang berdiri sendiri, kan ini berangkatnya dari cara pandang. Kemudian orang dengan cara pandang yang tuntas gitu ya, bahwa perempuan adalah manusia yang tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan, itu yang kemudian menjadi perilaku. Rektor UTM, Profesor Dr. Safi, SH, MH mengungkapkan, untuk masuk menjadi kurikulum MKDU pihaknya akan merumuskan bersama tim akademik yang berada di bawah Wakil Rektor 1, UTM. Untuk masuk di kurikulum MKDU tentu itu nanti kita bahas bersama ya, khususnya dengan tim akademik di bawah koordinasi Waret 1. Tapi yang jelas selama ini kurikulum anti kekerasan itu menjadi bagian dari kurikulum apik pendidikan karakter yang kita miliki. Yang sudah diterapkan. Ya, cuma memang tidak masuk dalam kurikulum perkuliahan. Jadi masih ekstra kurikuler. Ya, tapi itu wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru. Nah, kalau dari Komnas Perempuan merekomendasikan itu, tentu akan menjadi bahan UTM untuk merumuskan ya MKDU, apakah harus mata kuliah sendiri, MKDU sendiri, atau menjadi bagian dari MKDU yang sudah ada. Kita kan ada pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, ya itu kan ada pendidikan agama, itu kan bisa menjadi bagian di materi itu, atau menjadi mata kuliah tersendiri. Sebelum gelaran kuliah umum, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, antara Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan UTM. Poin-poin dalam kerjasama itu meliputi penyelenggaraan bidang pendidikan dan pengajaran, pelatihan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mewujudkan UTM menjadi kawasan bebas dari kekerasan, penyediaan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau kekerasan terhadap perempuan di lingkungan UTM. Dukungan penuh dalam upaya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan juga digelorakan Ketua Dewan Pembangunan Madura, DPM, H. Ahmad Zaini, MA. Dukungan itu diimplementasikan DPM melalui penandatanganan nota kesepahaman, MOU, dengan UTM. Perjanjian kerjasama juga dilakukan seluruh fakultas dengan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.